Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan duduk, Bu. Ya, Bu. Siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Catherine. Saya bertugas pada siang hari ini. Maaf Ibu, ini dengan Ibu siapa? Saya Marsa, Bu. Saya bantu, Bu. Jadi begini, Bu Bidan. Kemarin saya menggunakan KB suntik sekali sebulan, tapi berat badan saya bertambah. Saya kesini ingin konsultasi mengenai KB yang efek sampingnya tidak muncul di bagian fisik itu, Bu Bidan. Baiklah Ibu, nah di sini Ibu ingin menggunakan KB yang minim efek samping ya Bu. Itu dikategorikan sebagai KB yang dengan metode alamiah ya Bu. Ibu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai beberapa metode KB alamiah. Di sini ada metode kalender, metode suhu basal, metode lentiseptik, dan metode aminorelaksasi. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai metode kalender. Nah, KB dengan metode kalender ini sebuah usaha untuk mengatur kehamilan atau menghindari hubungan badan pada masa kesuburan pada wanita. Sebab pembuahan hanya terjadi pada saat masa subur. Nah, untuk menggunakan metode kalender ini, kita harus mengetahui dulu kapan masa subur kita. Nah, waktu subur ini kita bisa mengetahuinya dari siklus haid. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kapan diperbolehkan berhubungan suami istri dan kapan tidak diperbolehkan untuk tidak berhubungan suami istri. Metode kalender ini juga mempunyai manfaat ya Bu. Kita lihat dari manfaat kontrasepsinya. Di sini dapat mencegah kehamilan. Kita lihat manfaat dari konsepsinya itu bisa digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan badan pada masa subur. Nah, metode ini bagi wanita dengan siklus haid teratur, maka efektivitasnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita dengan siklus haid tidak teratur ya Bu. Metode kalender ini akan lebih efektif bila digunakan bersama dengan KB lainnya ya Bu. Untuk menggunakan metode ini, kita harus mengetahui dulu masa subur kita dengan patokan dengan siklus haid terpendek dan siklus haid terpanjang. Nah, untuk siklus haid terpanjang ini akan dikurangi dengan angka 11 dan siklus terpendek dengan angka 18. Contohnya, siklus haid terpendek Ibu 25 hari, kita kurangi 18 itu mendapatkan hasil 7. Dan untuk siklus panjangnya itu 30 hari dikurangi 11 itu mendapatkan 19. Jadi pada tanggal 7 sampai tanggal 19 pasangan suami istri tidak boleh melakukan senggama atau hubungan badan. Jika ingin melakukannya, maka menggunakan alat kontrasepsi. Metode suhu badan basal ini yaitu KB alamiah yang dilakukan berdasarkan perubahan suhu tubuh yang terjadi segera setelah masa ovulasi. Wanita yang menggunakan metode suhu basal ini harus mencatat setiap hari suhu badannya. Manfaat metode suhu badan basal ini sama dengan metode kalender. Kita lihat dari manfaat konsepsinya. Ini bermanfaat untuk meningkatkan kehamilan. Kita lihat dari kontrasepsinya, ini berguna untuk mencegah kehamilan. Untuk efektivitasnya ini, kita lihat dari daya teoritis, terjadi 15 kehamilan dari 100 wanita per tahun. Kita lihat dari daya gunanya, jadi kehamilan 20 sampai 30 kehamilan dari 100 wanita per tahun. Daya guna ini dapat ditingkatkan dengan cara memakai kondom. Metode suhu basal ini akan jauh lebih efektif bila dikombinasikan dengan KB lainnya seperti kondom, spermisida, atau dengan metode kalender. Nah, untuk pengukuran suhu badan ini dapat dilakukan pada jam yang sama sebelum turun dari tempat tidur. Pada masa
subur ini suhu badan akan meningkat 0,2 sampai 0,5 derajat Celcius. Pada masa subur ini, pasangan suami istri tidak boleh melakukan berhubungan badan sampai 3 hari setelah peningkatan suhu badan tersebut. Aturan perubahan suhu badan ini, yang pertama, mengukur suhu badan di pagi hari dengan waktu yang bersamaan. Selanjutnya, mencatat hasil pada bagian suhu yang sudah tersedia. Catatan suhu tersebut untuk mencatat 10 hari pertama siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah. Lalu abaikan suhu tertinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lainnya. Metode ini kita tarik dari garis 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari 10 hari tersebut. Ini disebut dengan garis pelindung. Untuk cara menentukan kapan waktu diperbolehkan melakukan hubungan suami istri untuk metode suhu badan basal ini. Jika salah satu dari 3 suhu berada di bawah garis pelindung selama perhitungan 3 hari, kemungkinan tanda ovulasi atau kesuburan pada wanita baru terjadi. Untuk menghindari kehamilan, tunggu sampai 3 hari berturut-turut suhu tercatat berada di atas garis pelindung sebelum melakukan hubungan suami istri. Jika masa tak subur sudah terlewati, maka boleh tidak meneruskan pengukuran suhu tubuh dan melakukan hubungan suami istri sampai siklus haid berakhir. Kemudian kembali mencatat grafik suhu basal untuk siklus berikutnya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai metode amenorrhea laktasi atau yang disingkat dengan IMAL. Metode amenorrhea laktasi ini sebuah kontrasepsi atau KB yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Ini menggunakan praktek menyusui untuk menghambat masa ovulasi atau masa kesuburan sehingga berfungsi sebagai alat kontrasepsi apabila seorang wanita memiliki bayi berusia kurang dari 6 bulan dan tidak haid serta menyusui penuh, kemungkinan kehamilan hanya terjadi 2%. Metode ini tidak terlalu efektif jika menyusui bayi bersamaan dengan pemberian nutrisi selain ASI. Metode amenorrhea laktasi ini mempunyai keuntungan untuk bayi dan untuk ibu. Nah, yang untuk bayi ini memiliki keuntungan sebagai asupan nutrisi sempurna dan terbaik untuk tumbuh kembang yang optimal dan dari kontaminasi air dan susu formula. Dan keuntungan untuk ibu mengurangi perdarahan pasca persalinan atau setelah persalinan, lalu mengurangi resiko anemia dan meningkatkan psikologis ibu dan anak. Amenorrhea laktasi ini tidak memiliki indikasi. Indikasinya sudah haid setelah persalinan, bayi berumur kurang dari 6 bulan dan bekerja serta terpisah dari bayi lebih dari 6 jam. Metode amenorrhea laktasi ini dapat diterapkan setelah bayi baru lahir dan ibu belum mendapatkan haid atau menstruasi bulanan. Metode Landerservik ini yaitu suatu metode mengamati kuantitas dan kualitas Landerservik setiap hari. Pada masa subur, Landerservik ini akan tampak lebih bening seperti putih telur mentah dan bersifat elastis. Sejak subur, Landerservik akan tampak berwarna kuning atau putih keruh dan bersifat lengket. Waktu yang aman untuk melakukan berhubungan suami istri agar untuk mencegah kehamilan itu dilakukan pada saat masa tak subur dengan ciri-ciri Landerservik seperti berwarna kuning atau putih keruh dan bersifat lengket. Atas metode Landerservik ini 10-20 terjadi kehamilan dari 100 wanita per tahun. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam belajar, tidak adanya kerjasama dengan pasangan. Ibu, dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada.
ada Bu informasinya. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Salam.